Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan teman-teman, saya memperkenalkan aplikasi yang beberapa saat yang lalu sudah kami buat, yaitu aplikasi untuk jurnal kegiatan Ramadan yang akan datang, termasuk diantaranya nanti untuk kegiatan salat. Saya beri nama Ramadan app. Jika sudah terinstall di gadget, nanti akan ada menu Ramadan app yang ketika dijalankan masih blank karena aplikasi ini butuh autentifikasi untuk masuk. Jadi menu-menu yang ada tidak bisa kita lakukan karena belum login, hingga syaratnya dia harus login. Ya, sebagai login, peserta didik nanti mendapat akun atau akun user, misalkan nanti bisa NIS atau nama. Kemudian passwordnya nanti anak-anak akan mendapatkan password juga sesuai dengan password yang diberikan nanti, biasanya tanggal lahir atau apalah nanti. Kemudian login. Begitu login, nanti menunya akan berubah. Tampilan layar pertamanya setelah sinkroning mengambil data dari Google Drive-nya, akan tampilannya seperti ini. Ada jurnal Ramadan, ada jurnal salat, ada user account, ada user report. Saya mulai dari user account. User account itu berisi informasi tentang identitas dari siswa tersebut. Nama, kemudian password, kemudian kelas, dan statusnya sebagai siswa. Kemudian kalau kita kembali ke home, itu user account, kemudian ada user report. User report itu adalah hasil rekapitulasi kegiatan yang mereka lakukan. Rekap kehadiran ini adalah kehadiran salat, ada rekap kegiatan sholat, ada rekap tadarus, ada rekap kajian, ada rekap kegiatan aktivitas di bulan Ramadan, ada rekap puasa, ada aplikasi rekap izin atau izin tidak hadir. Jadi ada rekap kehadiran, ada rekap ketidakhadiran. Jadi bisa dilihat anak itu nanti masuk tidak masuk berapa kali. Itu untuk user report. Kemudian untuk jurnal Ramadan ini berisi kegiatan-kegiatan diantaranya puasa, sholat wajib, tadarus, mengikuti kajian atau melihat kajian, kemudian Ramadan aktivitas, Ramadan Eid, atau satu lagi sholat sunnah. Jadi nanti ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Saya mulai dari puasa dulu. Dan sholat puasa ini kalau kita pilih, maka nanti kita bisa, kalau puasa anak melaporkan bahwa dia puasa, kebetulan tanggal ini user ini sudah melakukan puasa, artinya sudah melaporkan bahwa dia sudah mengisi puasanya, hingga dia tidak bisa melakukan lagi, sehingga kali ini dia tidak bisa melakukan. Jadi aplikasi menu puasa ini hanya berlaku satu hari sekali, satu hari satu klik. Jadi nanti kalau misalkan next ganti hari, baru dia bisa melakukan atau melaporkan kegiatan berikutnya. Jadi nanti puasa ini kalau diisi penuh, dia hanya sesuai 1 bulan saja, ya, tidak bisa lebih dari itu karena hanya sekali sehari. Kemudian sholat wajib nanti isinya tanggal, jam, dan waktunya, nama serta dia. Nah, nanti akan ada sholat wajib yang dipilih. Ada 5 waktu sholat subuh, kemudian dilaksanakan misalkan sendiri atau berjamaah. Nah, ketika kita pilih mau ditunaikan sendiri, ternyata waktu sholatnya tidak sesuai. Artinya saya buat rekaman ini adalah waktunya jam 8 malam, jam 20, sehingga bukan saatnya untuk sholat subuh. Begitu juga sholat duhur tidak bisa, sholat asar pun juga tetap akan masih waktu sholat tidak sesuai, maghrib juga tidak sesuai. Baru setelah sholat isya, maka sholat peringatan itu tidak ada. Hingga nanti kalau misalkan bukan waktunya, maka kita tidak bisa memilih sholat itu sesuka-suka hati kita. Jadi laporan sholat wajib sesuai dengan waktunya. Jadi kalau maghrib, ya waktu maghrib.
kebetulan ini saya jam 8 malam, ini waktunya Isya, dia Isya. Nah, ini dilakukan sendiri atau jemaah di rumah atau jemaah di masjid. Maka ketika dilakukan jemaah di masjid, muncul tempat nama masjid. Ketika dilakukan sendiri, tempat nama masjidnya tidak ada. Ya. Kemudian di dalam sholat wajib itu nanti melekat sholat sunnahnya ada apa tidak. Ini tidak harus diisi sholat sunnahnya. Kalau misalkan diisi, boleh diisi sholat sunnahnya apa. Misalkan karena tadi sholatnya Isya, ya berarti qobla atau ba'da. Ya, ba'da Isya misalkan. Kemudian fotonya ya selfie. Nah, kita selfie dulu. Kan selfie-nya pakai layar. Iya. Kemudian kita simpan, save. Ya, berarti sampai tanda merah pada pojok kanan atas itu hilang. Itu sedang proses pengiriman upload. Nah, sudah terkirim. Itu tadi laporan untuk sholat wajib. Kemudian begitu seterusnya, tadarus Quran juga begitu. Nah, nanti tadarus itu nanti akan memilih dari Quran surat keberapanya dipilih. Kemudian sampai surat keberapanya juga dipilih. Kemudian nanti dari ayat berapa ya, dari akhir ayatnya berapa, suratnya berapa, nanti kemudian dimasukkan. Resumenya nanti berupa bisa pilihan difoto atau ditulis atau dokumen. Itu nanti tergantung dari kesepakatan dari para pembina. Itu nanti untuk yang tadarus. Kemudian untuk kajian sama seperti biasa, nama kajian, kemudian temanya, kemudian tempatnya atau medianya, kemudian pematerinya siapa, kemudian resumenya. Itu bisa berupa file, kemudian baru difoto, kemudian itu di save sama. Nanti akan tersimpan pada rekap kajian. Ramadan X seperti biasa, itu hanya kegiatan mirip, hanya beda nama saja. Kemudian salat sunnah. Nah, kalau salat sunnah ini langsung tanggal dan berapanya, kemudian jenis sholat sunatnya apa, kemudian dipilih. Ini disertakan jumlah rakaat karena untuk mengcover kalau ada taraweh, ya taraweh dengan twitirnya, mungkin ada yang 1, ada yang 3, ya ini bisa optional. Kalau misalkan mau diisi jumlah rakaatnya boleh atau tidak boleh, atau mau dihilangkan nanti tergantung dari pembina. Kemudian ada bukti fotonya. Nah, itu untuk sholat sunnah. Kemudian kalau kita kembali ke home, itu adalah kegiatan jurnal Ramadan. Kemudian kalau jurnal sanlat hampir sama. Kalau jurnal sanlat itu terbatas waktunya. Kemudian bedanya ada daftar hadir. Nah, daftar hadir ini nanti akan, misalkan yang user ini dia mengikuti sanlat hari ini, maka dia hadir, kemudian memajukan fotonya. Dia mengirimkan fotonya. Oke, kita ulangi fotonya yang rada bagus deh. Iya. Oke. Kemudian ternyata user ini pada hari ini sudah izin tidak hadir. Jadi aplikasi ini tadi sudah dicoba bahwa pada hari ini si user ini yang pada pengguna aplikasi ini sudah izin tidak hadir, tidak mengikuti sanlat. Ya, oke, kita cancel. Dari mana kita tahu? Coba kita kembali kepada jurnal sanlat, user report, yaitu pada rekap ketidakhadiran. Iya, ternyata user pada hari ini tanggal 20 bulan 2 dia izin bahwa dia tidak hadir karena sakit, ya. Jadi dengan demikian ketika jurnal sanlat ini, ketika dia mengisi daftar hadir, dia tidak bisa karena dia sudah melaporkan dirinya bahwa dia pada kegiatan sanlat itu
dia tidak hadir. Dari mana dia mengisi tidak hadir? Ada menu, jadi ada menu izin tidak hadir. Jadi izin tidak hadir ini diisi yang bersangkutan ketika dia tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti Sunlight. Karena user yang kita gunakan ini adalah tadi sudah izin. Kalau dia mengisi izin harusnya tidak bisa. Jadi ketika dia mau izin lagi, maka dia tidak bisa. Ya. Oke. Ketika dia mau izin lagi, harusnya dia tidak bisa. Kapan tidak bisanya? Nah, ketika dia memasukkan foto, ya, ketika dia memasukkan foto, ada informasi bahwa Anda sudah izin tidak hadir, sehingga dia tidak bisa melakukan 2 kali untuk hal yang sama. Jadi dia tidak bisa melakukan izin untuk tidak hadir pada Sunlight. Jadi cukup sekali saja ketika mau izin tidak mengikuti kegiatan Sunlight. Itu jurnal Sunlight, ya. Kemudian tadarus pagi ini adalah aktivitas, ya, tadarus cuma dilakukan di pagi hari, sama seperti kegiatan Ramadan, sifatnya tadarus. Kemudian sholat duha ini masuk nanti ke sholat sunnah. Kajian materi juga sama, nanti masuk ke kajian materi. Sholat duhur nanti ini masuk pada sholat duhur ini nanti masuknya pada sholat wajib, ya. Kebetulan ini linknya belum tersambung, nanti kita perbaiki. Link sholat duhurnya kita belum nyambung. Kemudian nanti anak ada daftar pulang. Jadi ketika pulang yang bersangkutan anak itu nanti harus kalau ngeklik hadir, oh maaf ini tadi dia tadi sudah tidak izin, ya, sudah izin tidak ngikutin, ya. Jadi yang bersangkutan nanti tidak usah pulang harusnya, ya. Harusnya dia tidak usah pulang. Oke, kita coba apakah masih bisa mengisi. Oke. Nah, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan isi izin juga, ya, karena dia tidak bisa absen pulang juga karena dia tadi sudah izin tidak mengikuti. Jadi tidak bisa hadir, tidak bisa pulang, itu dikarenakan dia sudah izin tidak hadir. Oke, kemudian tugas-tugas itu seperti biasa ini hanya masih kosong, tapi nanti kita buatkan linknya. Ini hanya untuk mengupload tugas-tugas selama Sunlight. Ini Sunlight Egg ini kegiatan yang nanti dilakukan pada hari Sunlight. Seperti biasa ini mah tidak dibatasin. Kemudian izin tidak hadir tadi sudah disampaikan. Ini termasuk tadi bahwa tadi ini tidak bisa lagi diisi karena sudah mengisi dia tadi tidak hadir. Nah, ini jurnal Sunlight. Jadi 4 menu utama ini bagi anak nanti bisa diisi semua, ya, dengan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan, ya. Puasa hanya sekali sehari, sholat wajib 5 kali sekali, tadarus tidak dibatasi, kajian tidak dibatasi, aktivitas Ramadan tidak dibatasi, sholat sunnah tidak dibatasi. Nah, dari mana kita bisa mengetahui anak bisa mengetahui rekapitulasinya kegiatannya? Dilihat dari user report. Oke, baik Ibu dan Bapak serta anak-anak, barangkali anak-anak nanti sudah melihat nah, ini adalah aplikasi sederhana yang nanti kita coba gunakan, aplikasikan ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Semoga menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa kita yang akan datang. Amin. Untuk Bapak dan Ibu gurunya sebagai guru dan atau wali kelas, nanti ada menu sendiri yang sifatnya adalah lebih global karena bisa memantau sekian banyak dari peserta didiknya. Kalau yang user dia hanya bisa melihat dari dirinya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.